Oke. Oke, jadi sudah masuk ke pemetaan linier, nilai eigen dan vektor eigen. Kita coba lihat yang nomor pertama. Oke. Untuk soal 1 sampai 3, representasikan setiap vektor X yang diberikan pada bidang X1, X2. Kemudian, tentukan panjang vektor serta sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif jika diukur berlawanan arah jarum jam. Berarti seperti ini ya, berlawanan arah jarum jam. Jadi berputar gitu. Oke, mungkin digambarkannya seperti kartesius biasa ya. Jadi mungkin seperti ini kurang lebih gambarannya. Saya bisa melihat ini sebagai X1 karena kita menggunakan parameter yang bakal dilihat itu adalah sumbu X1 ya. Jadi mungkin lebih gampang kalau misalnya sumbu X1 dijadikan sebagai sumbu horizontal saja. Seperti itu. Kemudian ini X2. Oke. Untuk yang nomor 1 ya, X-nya adalah min 2, 0 ya. Jadi X1-nya 2, X2-nya 0. Ya, kira-kira seperti ini ya. Ini min 2. Saya rasa ini min 2. Kemudian min 2 dan X2-nya 0 berarti titiknya yang di sini ya. Titik yang di sini. Kemudian Anda bisa gambarkan dari titik awal 0,0 ke min 2,0 mungkin enggak. Sorry, ini mungkin berhimpitan ya sama X1 ya. Jadi kira-kira gambar vektornya seperti ini. Nah, ini vektor X kita. Oke. Ini representasinya ya dalam bidang X1, X2. Kemudian tentukan panjang vektor. Jadi kalau misalnya Anda punya X sama dengan vektor X1, X2, berarti panjang vektornya adalah panjang vektor biasa ya, di akar dari X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat. Oke. Untuk kasus kita punya soal min 2, 0 berarti X1-nya adalah min 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Ini akan jadi 2 ya. Jadi min 2 kuadrat kan 4, 4 tambah 0, 4, diakarkan menjadi 2. Jadi panjang vektor kita punya adalah 2. Kemudian sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif. Nah, sumbu X1 positif kan sebenarnya yang ini ya, yang bagian sini. Nah, ini kan sumbu X1 positif ya. Jadi kalau misalnya sumbu ini untuk menuju ke merahnya adalah 180 derajat ya. Itu enggak? 180 derajat. Jadi kalau dari penggambarannya kita bisa lihat bahwa besar sudut antara sumbu X1 positif ke vektornya itu adalah 180 derajat. Yang tentu Anda bisa cek menggunakan ini. X sama dengan R cos alfa. Tadi alfa itu adalah sudut antara vektor dengan sumbu X1 positifnya, kemudian R sin alfa. Ya, tadi kita punya ini R-nya ya. Ini R, kita punya R-nya adalah 2, kemudian alfanya adalah 180 derajat. Benar nggak kira-kira kalau misalnya saya masukkan ini ke dalam sini, itu akan menghasilkan X yang ini. Jadi kita coba ya. X-nya adalah 2 cos 180. Yang bawah adalah 2 sin 180. Gitu ya. Oke, cos 180 kan min 1 ya. Jadi 2 kali min 1, min 2 betul ya. Sin 180 itu 0, 2 kali 0, 0. Betul ya. Jadi kira-kira seperti ini pengecekannya. Representasinya seperti ini, panjang vektor seperti ini, kemudian Anda bisa membayangkan sudut antara sumbu X1 positif dengan vektornya. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Oke, kita coba lanjut aja ya. Kalau nomor satu mungkin bisa lumayan mudah ya. Dari penggambaran, coba mungkin ke nomor 2 dan nomor 3 ya. Nomor 2 dan nomor 3. Bagaimana penggambarannya?
Oke. Oke. X-nya adalah min 1 ya. Jadi kalau misal digambarkan kira-kira seperti ini. X1, X2, min 1 kira-kira di sini ya, min 1. Min 1, min 1-nya X2 kira-kira di sini. Nah, ini kira-kira di bagian sini ya. Oke. Nah, penggambaran vektornya berarti seperti ini. Nah, saya coba pakai gambar warna yang lain. Nah, ini kira-kira vektor nomor 2 ya, X-nya. Ini vektornya, penggambarannya, kemudian tentukan panjang vektor. Seperti biasa, berarti X sama dengan akar dari min 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Ini ya. Berarti sama dengan akar 2. Ya, 1 kuadrat, min 1 kuadrat 1, min 1 kuadrat 1, tambahkan 2 ya, akar 2. Serta sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif. Ini adalah sumbu X1 positif kita. Mungkin tidak terlihat ya. Ini biru ya. Kemudian yang akan menjadi sudutnya adalah tentu yang ini ya. Ini. Nah, kira-kira berapa nih sudutnya nih? Ini kalau dibayangkan gitu ya. Kalau dari sini ke negatif 180 ya. 180. Kemudian untuk sisanya saya rasa ini 45. Ini jadi 180 ditambah 45 derajat. Itu jadi 225. Ya. Jadi ini adalah sudut antara vektor dengan sumbu X1 positif adalah 225 derajat. Kita coba cek apakah benar. Berarti X sama dengan akar 2 cos 225, kemudian akar 2 sin 225. Oke, cos 225 itu ya, sama dengan min cos ya, min cos 45 ya, benar nggak? Ya betul ya, min cos 45. Kemudian sin 225, ya min ya, kuadran 3. Kuadran 3 cos dan sin sama-sama minus ya, jadi min sin 45. Dan cos 45 sin 25 sama-sama bernilai min 1 per akar 2 ya. Betul nggak? Betul ya. Jadi akar 2 kali min 1 akar 2 per akar 2 min 1. Betul. Akar 2 kali sin 225 min 1 akar 2. Betul juga min 1. Jadi itu ya. Mungkin supaya lebih meyakinkan bisa dicek dengan menggunakan ini. Itu nomor 2 kita. Kita coba lanjut nomor 3. Bisa cepat aja ya. Nomor 3, mungkin ini X1, ini X2. Oke, X1-nya 1 ya, saya rasa di daerah sini 1. Kemudian X2-nya min akar 3. Saya rasa lebih dikit dari min 1 ya. Lebih dikit dari min 1. Karena min akar 3 lebih kecil dari min 1. Oke, kira-kira seperti ini. Saya kasih titik di sini. Jadi kira-kira ini vektornya. Kurang lebih ya. Ini vektornya. Kalau dibayangkan, mungkin kalau misalnya mau menebak gitu ya, Anda mau menebak, ini tuh sepertinya 30 derajat gitu ya, 30 derajat. Kalau seperti di segitiga siku-siku, kalau misalnya di sini 1, di sini akar 3, berarti ini 60 derajat ya. Atau yang bagian atasnya 30 derajat. Oke, berarti mungkin sebelum ke sudut vektor ya, kita lihat panjang vektornya, berarti panjang vektornya adalah akar dari 1 kuadrat ditambah min akar 3 kuadrat. Ini 1 ditambah 3, 4, akar 4 berarti 2 ya. Berarti panjang vektornya 2. Kemudian sudut vektornya harusnya seperti ini ya. Kita bergerak berlawanan arah jarum jam. Berlawanan arah jarum jam dimulai dari sumbu X1 positif ya. Jadi seperti ini.
Nah, kira-kira seperti ini. Oke. Bisa mana tadi? Oke. Kalau misalnya Anda dari representasi ya, bisa Anda bayangkan ya dari X1 sini di 90 ya. Kemudian di sini 90 lagi, kemudian di sini 90 lagi, kemudian di sini 30. Berarti total adalah 300 ya. Jadi sudut antara vektor dengan sumbu X1 positifnya 300 derajat. Kita coba cek di sini lagi supaya meyakinkan kita bahwa benar vektornya seperti itu. Kita lihat nilai R kita punya adalah 2 ya. 2 dikali cos 300. Kemudian 2 dikali sin 300. Oke, cos 300 itu harusnya adalah berapa? Cos 60 ya? Iya, cos 60. Kemudian sin 300. Sin 300 itu adalah min sin 60. Betul ya? Cos 60 setengah. Setengah kali 2, 1, betul ya? Kemudian sin 60 itu setengah akar 3. Oh, karena minus ya, minus setengah akar 3 dikali 2 jadi min akar 3. Jadi benar ya pengecekannya. Jadi ini representasi vektor, kemudian panjang vektornya 2, sudutnya adalah 300 derajat. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Untuk soal 1 sampai 3. Ya, nggak ada pertanyaan ya? Ya, aman ya? Oke lah. Mungkin Anda bisa coba dengan vektor yang lain gitu ya. Di luar ketiga vektor ini, bagaimana cara representasinya, kemudian panjang vektornya seperti apa, dan berapa besar sudut antara sumbu X1 positif dengan vektornya. Seperti itu. Oke, kita lanjut saja soal 4-6. Oke, untuk soal 4-6 diberikan vektor dalam representasi koordinat polar. Jadi yang Anda lihat tadi itu, kalau misalnya bisa ditulis, ini adalah format dalam koordinat polar ya, R-nya berapa, panjang vektornya berapa, kemudian sudut antara sumbu X1 positif dengan vektor tersebut adalah demikian. Itu ya. Itu representasi dalam koordinat polar. Kemudian dari polar kita mau mengubah menjadi representasi vektor biasa. Berarti yang tadi ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, X-nya sama dengan dalam bentuk R dikali cos alpha, R dikali sin alpha. Itu nomor 4-6 ya. Kita lihat nomor 4 ya. Nomor 4 berarti X-nya adalah 4 cos 150, 4 sin 150. Gitu ya. Jadi ini sama dengan cos 150 berapa? Berarti cos 150 itu min cos 30 ya. Min cos 30 berarti min setengah akar 3. Boleh? Kemudian untuk yang bawah 4 dikali sin 150 berarti sin 30 ya. Sin 30 berarti setengah. Berarti ini adalah dalam koordinat kartesius berarti ini min 2 akar 3 yang di bawah jadi 2. Ini ya. Ini nomor 4. Kemudian nomor 5. Nomor 5 langsung aja ya. X-nya sama dengan R-nya 5 dikali cos 240. 5 dikali sin 240. Oke. Cos 240 berarti min cos 60 ya. Min cos 60. Iya betul ya, min cos 60.
berarti min setengah. Kemudian sin 240 itu min sin 60 juga. Setengah akar 3. Oke, berarti ini adalah min 5/2 min 5/2 akar 3. Kira-kira seperti ini ya. Untuk yang nomor 5. Untuk nomor 6 mungkin agak gimana ya. Soalnya ini kan alfanya 140. Yang sebenarnya kita nggak, kalau secara hafalan mungkin ya, 140 susah dihafal gitu ya, belum bisa kita hafal ya, karena bukan sudut istimewa gitu ya. Mungkin bisa pakai kalkulator, atau mungkin saya kalau misalnya saya tebak sih mungkin nih tipu kali ya, harusnya 140 derajat gitu ya. Jadi kita coba pakai 150 derajat aja ya, supaya bisa dihitung dengan mudah karena merupakan sudut istimewa. Jadi kita pakai 150 derajat saja. X sama dengan, oke, R-nya sama dengan 2, alfanya 150 derajat, tapi hati-hati ya ini ya. Jika diukur searah jarum jam, berarti yang searah jarum jam adalah 150 derajat. Kan kalau misalnya Anda lihat di sini ya, kalau searah jarum jam, dari mungkin coba saya hapus dulu, supaya bisa terlihat representasinya. X1, X2. Kalau dari sumbu X positif dan searah jarum jam, berarti kan ini 90 ya. 90. Karena tadi searah jarum jam, supaya menjadi 150 berarti ditambah 60 ya. Berarti di sini 60. Di sini 60. Berarti ini 150 kalau searah jarum jam. Padahal yang Anda butuhkan sebenarnya bukan 150 ini, tetapi yang berlawanan arah jarum jam. Berarti yang seperti ini. Nah, jadi supaya bisa membedakan antara searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam gitu ya, supaya bisa ada variasinya gitu ya. Kalau di sini 150, berarti yang saya gunakan untuk berlawanan arah jarum jam adalah 360 dikurang 150, betul ya? Ini adalah 210 derajat. Jadi seperti itu ya untuk diukur searah jarum jam. Jadi kita pakai 210 derajat. Oke, untuk X sama dengan R-nya adalah 2 cos 210, 2 sin 210. Oke ya. Ini sama dengan 2 cos 210 itu adalah min cos 30 ya. Min cos 30 itu min setengah akar 3. Kemudian 2 dikali sin 210 itu min sin 30. Berarti min setengah setengah aja. Min sin 30. Berarti ini adalah min akar 3, min 1 ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Dan saya rasa untuk nomor 6 ini bisa juga Anda pakai ini ya. Karena searah jarum jam, bisa juga Anda pakai ini. R-nya 2 tadi ya. R-nya 2, ini cos, ini sin. Bisa aja langsung, tapi karena searah jarum jam, jadinya bukan 150 yang Anda masukkan, tapi min 150. Yang sin juga min 150. Betul nggak nih kira? Oh ya betul ya? Ya, betul. Jadi X itu akan menjadi 2 cos, karena cos min X sama dengan cos X ya. Jadi cos 150, kemudian menjadi min 2 sin 150. Saya rasa sama, cos 150 itu min cos 30, berarti benar ya, min akar 3 nanti ya hasilnya. Kemudian sin 150 itu setengah dikalikan min 2 itu adalah min 1. Oke, Anda terserah
supaya mungkin mahasiswanya mengerti bisa pakai bisa memakai representasi koordinat kartesius supaya mendapatkan 210, atau mungkin bisa juga langsung ke langsung minus 150-nya masuk untuk pengukuran secara jarum jam. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Aman, Pak. Oke. Aman, Bapak. Oke. Kita lanjut ya. Coba lanjut. Oke, soal 7-9 kita mau memberikan interpretasi geometri dari pemetaan AX ya, dari X ke AX untuk masing-masing matriks A berikut. Jadi yang mau kita lihat di sini adalah interpretasi geometri ya. Ini X1, ini X2. Oke. A-nya untuk yang nomor 7 dulu ya. A-nya 2, 0, 0, 1. Nah, karena kita sebenarnya kan pemetaan linearnya kan seperti ini ya. A dikali X. Jadi X-nya kita asumsikan sebagai vektor yang tadi ya. X-nya adalah X1 dikali X2. Oke. Kita kalikan saja. 2, 0, 0, 1, X1 dikali X2. Oke. Ini adalah sama dengan 2X1. Kemudian min X2. Oke. Jadi kalau misal dalam representasi geometri, misalkan Anda mempunyai vektornya seperti ini. Saya coba gambarkan secara perbedaan warna ya. Ini adalah X1 misalnya. Kemudian ini X2. Gitu ya. Misalnya ini adalah vektor kita. Nah, kira-kira seperti ini vektornya. Nah, kemudian dari hasil pemetaan linear kita, X1 itu menjadi 2X1. Gitu ya. Jadi kalau X1 menjadi 2X1, artinya X1 kita akan bernilai 2 kali lipat ya. Jadi coba saya gambarkan di sini. Ini ya X1-nya. Ini 2X1 misalnya. Kemudian X2 kita akan berubah menjadi min X2. Nah, seperti ini kira-kira. Min X2 berarti ya sejarak ini berarti kira-kira seperti ini ya. Nah, ini min X2. Nah, berarti interpretasi geometrinya untuk pemetaan linear kita adalah yang ini. Nah, kira-kira seperti ini ya. Kalau secara penjelasan mungkin kita nggak tahu ya apakah ini suatu rotasi ataukah suatu refleksi gitu ya. Kan kalau misalnya kita bayangkan nih bisa jadi suatu refleksi kan, tapi refleksi yang seperti apa gitu. Karena yang tadinya vektornya berada positif-positif direfleksikan menjadi X1-nya tetap positif gitu ya, tetapi X2-nya menjadi negatif. Anda bisa memberikan contoh yang berbeda ya. Jadi ini kan hanya contoh ketika saya memberikan contoh untuk vektor yang masing-masing elemennya positif gitu ya. Jadi X1-nya positif, X2-nya positif. Jadi makanya saya menggambarkan vektor merahnya itu di daerah sini. Anda bisa mungkin memberikan contoh ketika X1-nya mungkin negatif, X2-nya mungkin positif. Jadi contoh seperti ini. Ini X2-nya positif ya. X2-nya positif, kemudian X1-nya negatif. Ya mungkin X1 aja gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau seperti ini bagaimana interpretasi geometri dari pemetaan linearnya? Ya, kalau secara langsung ini vektornya. Kalau langsung berarti Anda langsung X2-nya direfleksikan ya ke bawah ya, karena X2-nya menjadi min X2, berarti di sini ya. Min X2, kemudian X1-nya menjadi 2 kali lipat ya, berarti langsung lanjut ke sana gitu ya.
Anda jadi 2x1-nya di sini. Jadi seperti itu ya. Seperti refleksi tapi apa ya? Vektornya itu 2 kali lipat berdasarkan x1-nya. Gitu ya. Kalau misalnya secara bahasa mungkin ya. Hanya bagian x1-nya saja yang mengalami dilatasi 2 kali lipat. Jadi tidak ada secara khusus kita bisa menggambarkan, kita bisa membahasakan interpretasi geometri nomor 7, tetapi Anda bisa gambarkan. Kira-kira seperti ini ya. Ada pertanyaan nomor 7? Oke, kita coba lanjut nomor 8 ya. Kalau nomor 8 itu nomor 8 kita punya matriks 0, 1, min 1, 0. Ini artinya akan menjadi X2, kemudian X2-nya akan menjadi min X1. Itu ya. Kalau berdasarkan, kalau misalnya Anda interpretasikan secara geometri, secara koordinat kartesius ya, ini X1, ini X2. Kalau misalnya Anda punya di sini misalnya X1, kemudian X2-nya seperti ini, vektor yang kita punya gitu ya, X-nya misalnya, ini vektornya, ini vektor X, maka tadi kita punya X1 akan menjadi X2 ya. Nah, ini dengan asumsi mungkin X2-nya lebih dari X1 gitu ya. Jadi bisa kita gambarkan kalau misalnya Anda lihat di sini, X2-nya agak lebih jauh dikit ketimbang X1. Jadi saya bisa gambarkan X2 di sini ya. Kemudian X2 akan menjadi min X1. Ini saya rasa di sini. Min X1. Gitu ya. Jadi, coba saya gambarkan secara berbeda. Nah, kira-kira seperti ini. Sebenarnya kalau secara tebakan, ini artinya matriks A ini merupakan interpretasi geometri dari rotasi ya, rotasi 90 derajat. Tapi searah jarum jam. Betul ya? Kalau misalnya Anda mau mengecek lagi, mungkin supaya refreshing lagi ya, refresh materi matematika dasar, rotasi maksudnya rotasi berlawanan arah jarum jam, misalnya dengan rotasi sudut alfa gitu ya, berarti matriks yang merepresentasikan rotasi kan ini cos alfa, min sin alfa, cos alfa ya. Kalau rotasi searah jarum jam. Searah jarum jam betul ya? Iya. Searah jarum jam. Betul nggak sih searah jarum jam? Oh enggak, beda. Sorry. Ini adalah rotasi berlawanan arah jarum jam. Kalau misalnya alfanya positif, gitu ya. Kalau alfanya negatif berarti searah jarum jam. Kalau misalnya Anda lihat dengan misalnya tadi kita punya matriks 0, 1, 1, 0. Oke. Cos alfanya 0 ya. Cos alfanya 0. Ini ya, cos alfanya 0. Kemudian sin alfanya adalah min 1. Betul nggak? Sin alfanya min 1. Betul ya? Sin alfanya min 1. Sama dengan min 1. Ini kemudian alfanya akan bernilai min 90. Betul nggak? Jadi kan kalau sin min 90 kan sama dengan min sin 90 ya. 90. Sin 90 kan 1 ya. Jadi sin min 90 adalah min 1. Jadi benar ya, kalau misalnya alfanya adalah minus 90 derajat tadi ya, berarti representasi dari matriks A ini adalah rotasi vektor
dengan besarnya sudutnya 90 derajat searah jarum jam. Jadi seperti itu. Nomor 8. Ada pertanyaan nggak? Nomor 8. Kita coba lanjut ya. Nomor 9. Kalau misalnya nggak nomor pertanyaan nomor 8. Ini saya coba keep dulu yang cos alpha sin alpha ini. Matriks representasi rotasi. Oke. Sorry. Kita hapus lagi yang ini. Oke. Untuk nomor 9, di mana lagi nih? Nomor 9 kita punya ini akar 2, min akar 2, akar 2, akar 2. Di depan ada konstanta setengah. Berarti ini akan menjadi apa? X1 ya. Ini X1 kalau nggak salah. Coba. Akar 2 dari X1 min X2 per 2. Ya, yang di atas ya. Betul. Kemudian yang di bawah akan menjadi akar 2 dikali X1 ditambah X2 per 2. Nah, kalau misalnya kita gambarkan di Cartesius kan agak susah gitu ya. Bagaimana merepresentasikan dari mengubah dari X1 ke akar 2. Demikian gini ya. Agak bingung juga gitu. Makanya kita coba langsung pandang aja dari matriksnya dia. Dari matriksnya, kalau misalnya Anda lihat ini merupakan suatu matriks rotasi ya. Jadi cos alpha, min sin alpha, cos alpha. Gitu ya. Kita coba sama dengankan setengah. Akar 2, min akar 2, akar 2, akar 2. Karena kalau misalnya secara gambaran kita lihat bahwa yang elemen ini dengan elemen ini itu sama cuman berlawanan tanda gitu ya. Cuman berlawanan tanda bisa kita lihat seperti yang ini, min sin alpha dan sin alpha. Kemudian yang elemen kiri atas dengan kanan bawah itu nilainya sama juga. Jadi kita bisa kalau misalnya sudah terlihat seperti itu gitu ya, Anda mungkin bisa menggunakan intuisi, wah ini sepertinya rotasi nih, coba kita cocok-cocokkan matriks representasi rotasi seperti apa gitu loh, alfanya berapa gitu. Yang bisa kita lihat ya, cos alpha. Oke. Jadi kita bisa lihat cos alfanya sama dengan setengah akar 2, kemudian sin alfanya sama dengan setengah akar 2 juga ya. Kira-kira alfa yang berapa nih? Yang cos alfanya sekian, sin alfanya sekian. Empat puluh lima ya. 45 alfanya ya. Itu enggak? Cos 45 setengah akar 2, sin 45 sama dengan setengah akar 2. Ini bisa kita lihat seperti ini ya, kan sin alfa per cos alfa sama dengan 1. Berarti tangan alfa sama dengan 1. Tangan alfa yang seperti apa yang sama dengan 1. Baru alfanya dapat kan dalam apa? 45 plus 180K gitu ya. 180K apa berapa nih? Ya, kalau nggak salah seperti ini. Kemudian coba cek saja yang alfanya yang memenuhi
demikian gitu ya. Yang memenuhi cos alfanya adalah setengah akar 2 dan sin alfanya setengah akar 2. Dapatnya 45 ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? 7 sampai 9 masih aman? Masih aman. Masih aman ya? Oke. Mungkin untuk kasus nomor 8 sama 9 bisa ya. Maksudnya secara intuitif gitu ya, secara interpretasi Anda bisa menjelaskan matriks ini adalah matriks representasi dari rotasi atau refleksi gitu ya. Anda juga bisa melihatnya gitu ya. Tapi mungkin untuk nomor 7 saya rasa mungkin agak susah ya. Dan pun ketika kita mungkin merasa kesulitan untuk menggambarkan, maksudnya memberikan penjelasan gitu ya dari matriks ini, mungkin bisa menggunakan gambar Cartesius tadi ya. Seperti itu. Oke, kita coba lanjut berarti. Oke. Nomor 10, kita menggunakan matriks rotasi untuk merotasikan vektor berikut sesuai sudut yang diberikan. Oke, tadi kita untuk rotasi berarti menggunakan matriks representasi rotasi cos alpha, min sin alpha, cos alpha ya. Jadi coba kita masukkan sudut pi per 3. Pi per 3 itu berarti 60 ya. Berarti cos 60 itu setengah akar 3. Setengah. Ya, setengah ya. Kemudian sin 60 itu setengah akar 3. Kemudian ini juga ya, setengah akar 3. Dan cos 60 setengah. Kita coba kalikan saja dengan vektor X-nya yang kita punya. Mungkin enggak rapi ya. Berarti untuk ini kita mengalihkan antara setengah min setengah akar 3, setengah akar 3, dan setengah. Kita kalikan dengan vektor 4 min 1. Berarti ini akan menjadi apa? Ini 2, ini min setengah akar 3 ya. Plus. Jadi ini 2 plus setengah akar 3. Itu yang di atas, yang di bawah akan menjadi 2 akar 3 min setengah. Nah ini kira-kira hasil rotasi pi per 3 dari vektor X 4 min 1. Kita coba lanjut ya. Untuk yang B. Untuk yang B itu adalah pi per 9. Kalau pi per 9 berarti cos 20 ya. Mungkin bukan sudut istimewa gitu ya. Jadi coba kita tulis aja. Cos 20 min sin 20, sin 20, cos 20. Mungkin tulis secara radian langsung misalnya, boleh kayaknya. Cos pi per 9, min sin pi per 9, sin pi per 9, cos pi per 9. Jadi coba kalikan saja. Cos 20, min sin 20, sin 20, cos 20. Oh, sorry. Dikalikan dengan min 2, min 3. Ini akan menjadi, dikalikan langsung saja ya, karena bukan sudut istimewa mungkin. Min 2 cos 20 ditambah 3 sin 20 itu yang di atas, kemudian yang di bawah akan menjadi min 2
sin 20 min 3 cos 20. Itu ya. Oke, nomor yang C, butir yang C menggunakan sudut pi per 3 tapi secara jarum jam. Artinya alfanya harusnya minus pi per 3 aja ya. Jadi minus pi per 3 aja. Artinya di sini cos minus pi per 3, berarti cos 60 ya. Sin minus pi per 3, sin minus pi per 3, cos minus pi per 3. Ini saya coba tulis di sini aja. Berarti itu akan menjadi representasi kita cos pi per 3. Pi per 3 itu 60. Berarti setengah ya. Kemudian yang itu akan menjadi setengah akar 3. Yang di bawah akan menjadi min, ya betul, min setengah akar 3 dilengkapi menjadi min setengah. Ya betul. Betul ya. Kemudian Anda kalikan dengan 1 min 2. Ini akan menjadi setengah min akar 3. Yang di bawah akan menjadi min setengah akar 3 min 1. Oke, nomor 10. Ada pertanyaan atau sudah aman? Masih aman, Bapak. Oke, masih aman ya. Oke, kita lanjut nomor 11. Gunakan matriks refleksi untuk merefleksikan vektor berikut. Terhadap sumbu X1. Kalau misalnya saya punya terhadap sumbu X1, berarti yang sebenarnya nilainya akan tetap itu adalah X1 ya. Sedangkan X2 akan berubah menjadi berubah tanda gitu ya. Yang negatif menjadi, yang positif menjadi negatif, yang negatif menjadi positif. Berarti matriks refleksinya harusnya saya punya 1, 0, 0, min 1. Benar ya? Ya, coba kita kalikan dengan X1, X2. Itu akan menjadi X1-nya tetap, betul ya? X1-nya tetap, kemudian X2-nya akan menjadi negatif X2. Gitu ya. Jadi ini adalah matriks refleksi untuk terhadap sumbu X1. Kita coba gunakan untuk X1, X2-nya langsung dengan angka ya. Berarti kita punya min 5 dan min 3. Ini akan menjadi min 5 dan 3. Ini ya untuk X1. Kemudian untuk X2, karena X2-nya menjadi sumbu, berarti nilai X2-nya tetap ya. Nilai X2 tetap. Sementara X1-nya yang tadinya X1-nya positif menjadi negatif, atau kalau misalnya X1-nya negatif akan menjadi positif. Berarti matriks refleksinya adalah min 1, 0, 0, 1. Ini ya. Kita coba kalikan min 5, min 3. Itu akan menjadi 5, min 3. Oke. Kita lanjut terhadap garis X1 sama dengan X2. Kalau terhadap garis X1 sama dengan X2, berarti ini garisnya. X1 sama dengan X2, kira-kira seperti ini. Artinya kalau misalnya saya meletakkan titik di sini kan, berarti pencerminannya, refleksinya seperti ini. Jadi yang tadinya X1 menjadi X2, terus yang tadinya X2 menjadi X1. Berarti matriks refleksinya harusnya seperti ini. 0, 1, 1, 0. Jadi biar bisa kelihatan ya perubahannya antara yang dari awal menjadi apa gitu ya, X1-nya menjadi apa dan X2 menjadi apa. Ini akan menjadi X2, X1. Boleh? Jadi kita menggunakan matriks refleksi 0, 1, 1, 0. Kalau misalnya garis yang digunakan adalah X1 sama dengan X2. Kita coba masukkan. Ini min 5, ini min 3. Ini akan menjadi min 3.
min 5. Oke, ini ya untuk masing-masing matriks refleksinya bisa Anda gunakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Untuk soal 12 sampai 15, kita mau mencari semua nilai eigen dan vektor eigen dari matriks yang diberikan. Ini ya. Ini aman ya, nomor 11 ya? Oke, lanjut. Nomor 12. Yang pertama kita carikan itu adalah persamaan karakteristiknya. Persamaan karakteristik adalah determinan dari matriks yang mau kita cari nilai eigen dan vektor eigennya dikurang lambda kali i, ya. Ini sama dengan 0. Ini adalah persamaan karakteristik kita. Kita coba cari ya. Untuk A-nya berarti 0, 0, 1, min 3. Dikurang lambda i berarti lambda 0, 0, lambda. Ya. Ini akan menjadi sama dengan min lambda 0, 1, min 3, min lambda. Oke. Kita cari determinan yang sudah ada ini, matriks yang ini, berarti determinannya adalah min lambda dikalikan min 3 dikurang lambda dikurang 1 kali 0, 0 ya. Berarti bisa kita abaikan. Dan ini akan sama dengan 0. Oke ya. Berarti lambda yang kita punya adalah lambda sama dengan 0 dan lambdanya sama dengan min 3. Ya betul, min 3. Oke. Ini adalah nilai eigennya. Kemudian untuk mencari vektor eigen, berarti kita coba selesaikan persamaan AX sama dengan lambda X ya. Kita coba selesaikan. Saya coba hapus dulu. Oke, tadi kita punya 0, 0, 1, min 3. Kita coba buat X1, X2 ya. Untuk vektor X-nya itu sama dengan lambda yang pertama dulu ya, 0 dikali X1, X2. Tapi kan 0 dikali X1, X2 ya 0 sendiri ya, jadi 0, 0. Oke. Ya betul ya. Kita coba kalikan ini. 0 dikali X1, 0 kali X2 kan 0 ya. Berarti 0 sama dengan 0. Yang artinya kita, ini merupakan suatu pernyataan yang benar ya. Jadi kita coba skip dulu yang ini. Kemudian untuk yang kedua, X1 min 3X2 sama dengan 0. Gitu ya. Ini artinya untuk persamaan X1 sama dengan 3X2, ada banyak solusi ya. Ada banyak solusi. Banyak solusi atau enggak gitu ya. Jadi kita bisa bikin X2-nya sama dengan T, kemudian X1 sama dengan 3T. Jadi kita bisa tuliskan vektor eigen dari A untuk nilai eigen yang bersesuaian adalah 0, itu adalah X sama dengan T dikali 3, 1. Ini ya. Oke. Jadi vektor eigennya tentu saja kita bilangin aja ya, 31. Jadi vektor eigennya adalah 31. Oke. Itu untuk lambdanya sama dengan 0. Kemudian untuk lambdanya sama dengan 3, kita gunakan sama saja ya, caranya dengan yang tadi. Kita gunakan 0, 0, 1, min 3 dikalikan dengan X1, X2 sama dengan min 3 dikalikan dengan X1 dan X2. Oke. Ini akan menjadi
Yang di atas akan menjadi 0, sama dengan min 3x1, kemudian sebentar. Oh ya betul. Kemudian x1 dikurang 3x2 sama dengan min 3x2. Ini apa saya yang salah ya? Iya betul ya. Jadi kalau misalnya kita punya 0 sama dengan min 3x1 berarti x1-nya sama dengan 0. Kemudian ini kan x1 min 3x2 sama dengan min 3x2. Artinya kan ini bisa di canceling gitu ya. Artinya persamaan ini tidak dipengaruhi oleh X2. Jadi kita tentu tidak akan memperoleh, maksudnya yang kita peroleh dari sini adalah X1-nya sama dengan 0. Artinya dari dua persamaan ini, X2-nya justru bebas ya. X2 sama dengan, kita simpulkan saja nilainya T gitu ya. Dengan T, real. Gitu ya. Jadi, solusi untuk vektor eigen yang kita punya adalah X-nya sama dengan 0 dikali T gitu ya. Atau mungkin bisa sama dengan T 01. Berarti 01 inilah yang akan menjadi vektor eigen. Jadi vektor eigen ini adalah 01. Nilai eigen yang bersesuaian yang min 3 tadi ya. Oke. Jadi begini untuk yang nomor 12. Kita coba lanjut nomor 14 dulu ya. Mungkin 13, 15 bisa dicoba sendiri. Ya. Oke, kita coba nomor 14. Itu ada 3, 6, min 1, min 4. Berarti kita coba tinjau untuk A min lambda I ya, matriks untuk A min lambda I-nya. Berarti sama dengan, sorry, bukan A, tapi C. C min lambda I berarti 3, 6, min 1, min 4, dikurang lambda 0, 0, lambda. Berarti akan sama dengan 3 min lambda, 6, min 1, dan min 4 min lambda. Oke, jadi determinan dari C min lambda I itu sama dengan 3 min lambda, min 4 min lambda, dikurang min 1 kali 6, berarti plus 6 ya. Artinya ini adalah min 12, betul ya. Kemudian 4 lambda, min 3 lambda, 4 lambda, min 3 lambda, plus lambda, betul ya? Ya, betul. Ditambah lambda kuadrat, plus 6. Ini akan menjadi lambda kuadrat plus lambda min 6. Oke, berarti persamaan karakteristik yang kita punya adalah lambda kuadrat plus lambda min 6 sama dengan 0. Ini ya. Dan kita mau menyelesaikan untuk nilai lambdanya. Berarti ini adalah kalau kita coba faktorkan, lambda min 2 dikali lambda plus 3 ya. Ya betul. Berarti nilai eigen yang kita punya adalah lambda sama dengan 2 dan lambda sama dengan min 3. Seperti ini ya. Oke.
lambda 2, lambda min 3, kita mau mencoba mencari vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai eigen masing-masing. Kita punya 3, 6, min 1, min 4. Kita mau mencoba untuk lambdanya min 2, 2 dulu ya. 2, berarti X1, X2. Oke, kita coba. Oke, berarti 3 dikali X1 ditambah 6X2. Betul ya, sama dengan 2X1. Dan min X1 min 4X2 sama dengan 2X2. Oke. Ini kita coba sederhanakan mungkin ya. Min X1 sama dengan 6X2. Kemudian ini juga min X1 sama dengan 6X2. Berarti kita dari kedua persamaan ini menghasilkan satu persamaan ya. Yang nantinya solusi dari satu persamaan ini tentu saja banyaknya tangga gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan X2-nya itu adalah T, sehingga kita dapatkan X1-nya itu menjadi min 6T. Betul ya? Jadi vektor eigen yang kita punya untuk yang bersesuaian dengan nilai eigennya 2 adalah T dikali min 6, 1. Ini ya. Jadi ini adalah min 61 itu vektor eigen yang bersesuaian dengan nilai lambda sama dengan 2. Oke, kita lanjut untuk lambdanya sama dengan min 3. Kita coba hapus ya. Coba hapus. Untuk lambda sama dengan min 3. Berarti ini 3X1 ditambah 6X2 sama dengan min 3X1. Kemudian persamaan kedua akan menjadi min X1 dikurang 4X2 sama dengan min 3X2. Oke, ini kedua-duanya akan menjadi, yang di atas akan menjadi 6X2 sama dengan min 6X1. Boleh? Yang di bawah akan menjadi min X1 sama dengan X2. Oke, ini dua persamaan yang sama ya. Jadi yang di atas kita tinggal bagi 6 aja, akan mendapatkan min X1 sama dengan X2. Ini dua persamaan yang sama, jadi akan menghasilkan solusi pasangan X1 X2 yang ada banyaknya hingga. Berarti kita bisa tuliskan jika X1-nya sama dengan T, berarti X2-nya sama dengan min T. Jadi penulisan vektor eigen T dikali 1 min 1. Ini ya, jadi 1 min 1 itu adalah vektor eigen dengan nilai lambda yang bersesuaian adalah min 3. Sampai sini masih aman? Oke, masih aman ya. Mungkin coba nomor 13 sama 15 bisa dicoba sendiri mungkin ya. Tipenya sama saya rasa. 13, 15. Kita coba lanjut nomor 16 ya. Nomor 16 itu matriks yang kita punya adalah dalam bentuk ABC ya, bukan suatu nilai, bukan suatu angka maksudnya, tapi dalam bentuk huruf ABC, variabel ABC. Jadi mungkin untuk yang tadi nomor 12-15, mungkin kalau misalnya dirasa kurang soalnya bisa Anda tambahkan gitu ya. Contoh-contoh soalnya. Bisa mengambil dari buku rujukan utama mungkin. Oke, untuk nomor 16, tentukan semua nilai eigen dari matriks A
yang entry-nya demikian ya, AC0B. Kita coba. Berarti yang mau kita tinjau awalnya adalah matriks A min lambda I. Ya, sama dengan entry-nya adalah A, C, kosong, B, dikurang lambda I, berarti lambda, kosong, kosong, lambda. Ini ya, berarti yang akan kita punya adalah A min lambda, C, kosong, B min lambda. Sehingga determinan dari A min lambda I, A min lambda I adalah ini ya, A min lambda, B min lambda, dikurang, oke, C kali 0 berarti 0 ya. Berarti ini sama dengan 0, bisa kita baikkan, dan ini adalah sama dengan 0. Oke, berarti bisa langsung aja ya, lambdanya berarti adalah A, dan lambdanya sama dengan B. Itu ya. Oke. Jadi seperti ini nilai lambdanya. Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup ya? Oke, oke. Jadi saya rasa yang ini AC 0B. Bisa Anda lihat ya, bentuknya mungkin jadi kita bisa mengerjakan dengan mudah gitu ya untuk yang nomor 13 dan oke 13 ya, 13 aja. Karena bentuknya sama ya, A-nya berarti min 1, C-nya 0. Tadi ini 0 juga ya, udah berformat 0 ya. Kemudian B-nya 2. Jadi dengan bertemu matriks seperti ini, kita bisa menyimpulkan bahwa matriks ini memiliki nilai eigen langsung aja A dan B ya. Berarti ya, lambdanya min 1, lambdanya 2. Ya, karena kita bisa seperti ini untuk contoh soal nomor 13. Oke, tidak ada pertanyaan ya? Berarti saya rasa cukup sekian untuk teori hari ini. Bu Ciko udah datang ya? Oh iya, Ya. Tangkap. Mungkin ada yang mau dibahas sedikit Bu? Karena tadi belum sempat bahas apa tadi yang kemarin malam ya Bu ya? Oh iya, terima kasih Pak Tamaro. Jadi mungkin mohon maaf saya baru join lagi di tutorial. Ini baru ketemu lagi dengan teman-teman di asisten tutorial. Mungkin ini ya, karena sebentar lagi UTS. Nah, apakah ada hal-hal yang mungkin perlu disampaikan gitu ya? Karena kan minggu terakhir itu untuk perkuliahan di minggu ke-7. Nah, mungkin dari teman-teman Astud yang sempat beberapa minggu kemarin itu tutorial di kelas masing-masing, ada beberapa hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan atau belum terselesaikan di kelas gitu, atau mungkin ada materi yang masih menggantung ya, yang bisa di backup di minggu ke-7. Saya lebih ke input aja ya, mungkin ya Pak Tamaro, input dari teman-teman mahasiswa dan dosen asisten di sini. Ya, jadi silakan mungkin dari masing-masing Astud kira-kira apakah ada inputan atau mungkin ada mungkin selama ini apakah ada kendala pada saat pelaksanaan tutorial baik dari segi teknis atau mungkin dari mahasiswa, dan mungkin juga seperti yang dibilang Bu Ciko ya, mungkin ada materi yang belum tercover, belum tersampaikan. Silakan, mungkin ada dari masing-masing aspek. Ini karena baru cuma ada 4 ya Bu ya yang datang. Jadi oh, iya. Iya, ini dari TPB berapa saja ya? Atau teman-teman? Saya Stefani Bu, saya ngajar di TPB 2B Bu. TPB 2B. Kalau saya Alfian Bu dari TPB
4B, Bu. Oke. 4B. Lalu Lawrence? Oh, nggak kedengeran. Masih ke-mute mungkin. Dari Fari Farhan. Saya Farhan dari TPB 5B. Oh, oke, 5B. ini ada 3 kelas Oh, ya. oke. Beda-beda ya. Ya, mungkin ada di kendala yang macam-macam ya. Kadang-kadang mahasiswa di kelas masing-masing. Silakan. Atau aman aja ya di kelasnya? Kalau dari TPB 5B sendiri aman, Ibu. Dan alhamdulillah anak-anaknya juga aktif. Oke, syukurlah di 5 ya, di TPB 5. Kalau yang lain? Kalau saya sendiri, Bu, untuk kelas TPB 4B masih aman, Bu, kalau soal materi. Tapi kemarin saya itu ada kendala teknis, Bu, karena sempat telat gara-gara jaringannya mati. Mungkin di situ aja sih, Bu. Kalau selainnya, kalau yang kurangnya di diskusi link. Oke, jadi sempat delay bentar aja ya. Itu di Tera ya? Karena itu Iya. aku kemarin mati lampu ya. Iya, saya juga merasakan itu. Oke, kemudian di kelas lain mungkin ada? Kalau di TPB 2B juga aman, Bu. Cuman kemarin tuh terkendala waktu yang materi matriks itu kan, Bu. Soalnya kan kayak nggak cukup di pasta itu buat nulis sepanjang itu. Jadi agak terkendala di situ aja. Oh, matriks yang pertama ya? Yang banyak operasinya itu ya? Ya, Bu, yang operasinya itu kan kayak panjang banget, kayak nggak muat gitu di halaman itu. Oh, iya. Oke. Kemudian kalau yang lain? Untuk TPB 3 sendiri aman, Bu, tapi kemarin beberapa ada yang melapor kalau misalnya soal kuis di e-learning ada kunci jawaban yang salah, Bu. Itu solusinya gimana ya, Bu? Oh ya, itu bisa ini ya. Jadi ketika mereka lapor ke teman-teman kakak-kakak asutnya, nah kalian bisa sampaikan di grup. Nah nanti saya bisa, kan karena saya di grup, jadi saya bisa sampaikan ke yang punya akses ke e-learning ya. Bisa di capture ya. Jadi kalau ada masalah, misalnya mereka solusinya salah gitu, itu bisa di capture soal dan jawabannya. Karena kan misalkan satu soal atau satu jenis soal itu tipenya banyak ya. Kalau di e-learning dia berupa bank soal gitu. Jadi kita mesti tahu juga ini soal yang tipe yang mana gitu yang salah. Jadi itu bisa di capture ya. Paling tidak ada apa namanya rekaman ya, walaupun mungkin kalau dilacak atau tidak, sekali lagi mungkin tergantung dengan akses ke sananya. Kalau bisa akses mungkin bisa dilacak, karena sistem e-learning yang sekarang kan baru ya, 1 tahun ini kalau tidak salah itu baru, beda dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi nggak semuanya punya secara teknis itu bisa mengakses gitu dengan mudah. Nah, setidaknya kalau sudah ada screenshot-nya, nah itu bisa jadi rekam jejak gitu. Mungkin kalau nilainya dia terlalu anjlok, nah itu bisa dipertimbangkan untuk dilihat lagi nilai-nilai tutorialnya. Tapi mungkin yang perlu diperhatikan ini ya, capture-annya itu semoga bisa sambil terlihat gitu penggunanya siapa gitu. Jadi bukan hanya meng-capture soalnya saja terus kita tidak tahu ini yang meng-capture siapa gitu ya. Jadi kalau ada identitas di layar itu bisa ikut di screenshot gitu. Itu mungkin ya untuk kendala-kendala ini. Kayaknya cukup banyak yang seperti itu. Titik itu dulu. Oke, ada lagi kah yang ini yang perlu di cover ya? Atau mungkin yang paling banyak pertanyaan ya materi
materi apa yang mengundang banyak tanda tanya dari mahasiswa misalnya, atau mahasiswa banyak ingin diulang gitu ya, ketika dijelaskan terus minta diulang-ulang terus gitu misalnya. Kalau ada bisa disampaikan juga ya. Gak ada ya, aman ya kalau di tutorial ya. Aman, Bu. Oke. Nah mungkin poin berikutnya ini ya, mungkin aduh, ini maaf kalau suara saya backgroundnya noise ya, di sebelah saya sedang konstruksi. Nah, jadi mungkin Pak Tamaru sempat menyinggung juga mengenai scoring ya, penilaian untuk latihan atau penilaian untuk kuis. Nah, kami berencana untuk mengadakan kuis ya di minggu ke-7 itu, dan ini mungkin akan sedikit challenging ya untuk mengoreksinya karena karena tidak sempat untuk membuat berbagai tipe soal misalnya kayak gitu. Jadi terpikirnya adalah supaya mereka ada catatan bahwa mereka pernah melakukan assessment ya, atau kuis ya, ujian-ujian atau ya kuis dan UTS itu kan assessment ya. Assessment yang sifatnya ada historinya ya, ada langkah-langkahnya. Nah, jadi sementara ini yang dirancang adalah soal kuis esai pendek gitu. Jadi bukan esai panjang, bukan juga isian singkat yang tinggal jawab, tapi esai pendek jenisnya. Nah, ini akan banyak menggunakan variabel-variabel yang bergantung pada, atau angka ya, konstanta-konstanta yang bergantung pada NIM ya. Itu baru rancangan sebenarnya, nanti mungkin finalnya tentunya kami akan berdiskusi lagi ya, saya dan Pak Tamaro. Nah, kurang lebih gambarannya begitu gitu. Ada soal-soal yang mungkin ada juga yang kalian mungkin kalau ingat soal-soal tahun lalu ya di esainya atau di isian singkat, esai sih harusnya. Esai itu ada soal yang angkanya itu tidak diberikan berupa variabel, tapi variabelnya itu juga bukan variabel ya, seperti konstanta tapi masih berupa huruf gitu, yang digantikan dengan angka NIM masing-masing gitu. Nah, kemungkinan 6 soal itu akan seperti itu ya. Tapi isian esai pendek sih, nggak terlalu panjang, nggak sampai panjang gitu. Nanti setelah ujian, setelah kuis saya akan coba rancang juga dengan Pak Tamaru ininya ya, breakdown penilaiannya. Nah, nanti bisa dibagi oleh masing-masing ya. Jadi TPB 1A itu kan ada berdua ya kalau tidak salah tutorialnya. Nah, berdua ini bisa membagi kerjaan gitu ya, untuk mengoreksi nomor ya. Jadi kalau saya biasanya diarahkan, kami kan sering mengoreksi UTS ya, misalnya UTS UAS kan biasanya dosen yang mengoreksi. Nah, itu supaya lebih tidak bias, itu sebenarnya setidaknya untuk satu kelas yang sama gitu. Untuk satu kelas yang sama itu nomor-nomornya, jadi pembagian tugasnya itu berdasarkan nomor. Jadi bukan berdasarkan mahasiswa ya. Misalkan di TPB 2A ada 2 orang gitu ya, cewek dan cowok misalnya gitu. Nah, yang cewek itu mengoreksi untuk semua mahasiswa di kelas tersebut dari nomor 1 sampai nomor 3 misalnya gitu. Yang lainnya mengoreksi dari nomor 4 sampai nomor 6 gitu. Jadi bukan yang kayak mahasiswanya dibagi 2 dulu, baru nanti dikoreksi satu sama sendiri-sendiri gitu, misalnya 1 sampai 6 keseluruhan. Nah, itu supaya diberlakukan hal yang sama. Walaupun nanti di setiap soal akan diberikan breakdown-nya ya. Jadi seperti misalkan total soalnya sekian, total poinnya sekian gitu. Tapi per langkah itu ada checkpoint-nya. Nah, itu saya pikir berguna untuk teman-teman mencoba ini ya, grader ya istilahnya. Mungkin di ITERA belum ada sebenarnya
tim dari mahasiswa yang membantu penilaian gitu kan. Biasanya memang diambil misalkan dari pasca sarjana gitu ya. Tapi terkadang ketika nantinya teman-teman mahasiswa ini misalnya jadi asisten dosen misalnya gitu ya, ketika itu sudah ada ya ITERA, mungkin belum semua prodi ada asisten dosen, tapi tidak menutup kemungkinan kan, atau asisten apa sih namanya ya, asisten akademik gitu ya, ASMIK. Nah itu ini sambil latihan gitu ya. Nah mumpung yang kalau ujian mungkin belum bisa diserahkan ke mahasiswa karena terlalu lebar nanti ya, terlalu banyak. Jadi biasanya hanya segelintir hanya dosen saja. Nah semoga tidak terlalu memberatkan ya. Jadi untuk pengoreksian yang jenisnya asesmen yang kecil-kecilan lah gitu istilahnya ya. Kuis ini gitu. Saya nggak akan memburu-buru untuk nanti harus 1 minggu selesai atau enggak. Jadi begitu selesai UTS mungkin nanti akan diberikan begitu selesai kuis atau UTS ya, nanti akan diberikan kunci jawabannya yang sudah ada poin-poin breakdown-nya. Terus ya sampai di terakhir nanti atau beberapa minggu ke depan gitu ya, itu silakan saja untuk mencicil. Jadi tidak bisa nggak kerasa gitu ya, tiap hari misalkan hanya beberapa anak gitu kan, jadi nggak kerasa. Nah kemungkinan saya juga akan memberikan sekalian supaya kalian tidak 2 kali kerja, nanti akan ada lembar penilaian ya. Jadi setiap anak itu ditaruh di Excel gitu, atau ya nanti kita lihatlah teknisnya bagaimana ke depannya untuk tidak membuat kalian bekerja 2 kali misalnya gitu ya, menilai terus nanti memindahkan lagi gitu. Jadi biar sekalian aja di Excel gitu, nanti mungkin ada template-nya ya. Nah itu kurang lebih gambarannya yang akan kami coba titipkan ya. Untuk harapannya juga titipan ini nggak itu tadi ya, bukan sekedar bukan hanya kalian akan bukan hanya itu adalah tupoksi misalnya gitu ya, dan kewajiban gitu ya, bukan lebih dari itu gitu. Dan bukan hanya akan membantu penilaian untuk kami ya, untuk dosen pengampu di matematika, tapi juga lebih dari itu untuk latihan teman-teman semua gitu ya. Semoga nanti pengalamannya bisa digunakan dengan dimanfaatkan gitu, dan bermanfaat untuk kedepannya. Sepertinya itu sih. Nanti minta tolong disampaikan ke rekannya ya, kalau ketemu atau kalau ada di grup yang sama, atau kalau kalian ada ruang diskusi sendiri misalnya setiap asisten gitu, atau dengan teman seininya informasi tentang ini ya. Sepertinya itu mungkin ya dari saya. Mungkin Pak Tamaro ada tambahan lagi nggak ya kemarin? Iya Bu, tadi kan sempat bahas sebenarnya kan dari masing-masing sudah ditentukan ya Bu ya, masing-masing kelas, kelas 1A itu sebenarnya satu asisten Bu, bukan 2. Jadi mungkin mereka bakal periksa ke semuanya Bu, 1 sampai 6. Begitu ya? Oh iya, satu A itu 1 orang ya? 1 orang, 1B 1 orang gitu ya. Jadi kan kita ada sampai 5A 5B, kemudian ada kelas 58 nanti ya. Jadi ada 11 orang total. Jadi semoga tidak memberatkan ya untuk teman-teman Astut memeriksa 6 soal. Tadi sudah dijelaskan ya, 6 soal esai singkat. Tidak ini kok, nanti ada breakdown penilaian masing-masing poin seperti itu. Saya rasa semoga tidak menyulitkan atau merepotkan teman-teman. Ya. Oh, atau begini Pak Tamar, kalau yang 1A dan 1B itu berarti punya akses terhadap seluruh TPB, 1 TPB ya berarti ya Pak Tamar ya. TPB 1 di classroom-nya ada 2 asisten dari yang kelas kecil 1A dan kelas kecil 1B berarti. Kalau saya tidak salah. Kalau begitu. Saya kurang tahu ya Bu ya kalau yang itu ya.
yang saya dapatkan kalau dari list asisten tutorial ya hanya 11 orang ini. Jadi kalau misalnya mungkin ada asisten lagi di bawahnya, saya kurang tahu ya Bu ya. Tapi ke-11-nya itu misalnya siapa ya? Misalnya Stefani gitu. Stefani ada di 4B ya kalau nggak salah tadi ya. Berapa? Ya Bu, di TPP 2. 2B ya? 2B. 2B. Nah, Stefani tahu tentang di classroom-nya bisa melihat list mahasiswa yang ada di 2A nggak ya kira-kira? Kalau masalah GCR, setahu saya belum dikasih tahu Bu untuk masuk GCR untuk astutnya. Oh iya benar. Mereka nggak masuk GCR ya Bu ya? Iya. Oh iya betul. Saya belum minta ini ya, belum minta apa emailnya asisten ya benar-benar. Nanti mungkin ini aja supaya memudahkan. Jadi kemungkinan gini, si mahasiswa nanti kuisnya itu dikumpulkan via GCR yang paling aman. Karena kemarin Google Form itu memang pernah bermasalah ya ketika submit. Nah, paling aman itu menggunakan GCR. Nah, untuk mengakses pengumpulan mahasiswa, mungkin lebih enak kalau saya nanti undang asisten tutorial sebagai teacher di GCR untuk penilaian ini, sehingga nanti bisa semoga masih bisa lebih meringankan gitu ya daripada menguasai, karena itu lumayan ya kayaknya Pak Tamaro ya, misalkan 6 soal 6-6-nya harus bisa dikuasai oleh satu orang, itu kayaknya lebih lebih challenging gitu dibandingkan misalkan dibagi 2 tapi mahasiswanya 2 kali lipat. Nah, itu akan lebih ringan ya rasanya. Karena misalnya gini, ketika mengoreksi nomor 1 gitu. Terus koreksi yang anak pertama, kedua, ketiga mungkin masih kembali ke bolak-balik ya antara yang dikoreksi dengan kunci jawaban. Tapi nanti begitu 10 ke atas tuh seperti sudah hafal gitu polanya. Nah, itu kalau misalnya hanya tanda kutip menghafalkan 3 pola, kayaknya lebih ringan ya. Jadi mungkin nanti akan dibuat tim penilai saja. Kalau bisa supaya ringan gitu, sehingga satu TPB itu dikoreksi oleh 2 orang gitu ya. Nanti 1 orang untuk 3 nomor, 1 orangnya lagi untuk 3 nomor yang lain. Berarti nanti email atau mungkin sudah ada ya emailnya, nanti saya tinggal undang saja. Kalau emailnya sudah ada di grup, nanti saya coba cek lagi di grupnya. Mungkin begitu ya Pak Tamaro, kalau kita undang sementara gitu ya mahasiswanya. Ya, bisa Bu. Jadi karena mungkin ini dibagikan 1A 1B, tetapi kan mereka tetap kelas 1 ya. Jadi di kelas 1 nanti memang kita undang dua asisten ya, karena 1A 1B. Jadi betul ya Bu ya, mungkin akan lebih mudah kalau misalnya dibagi 1 asisten 3 soal, 1 asisten lagi 3 soal. Jadi lebih mudah untuk mengoreksi atau polanya gitu ya, pola dari masing-masing asisten gitu ya. Kalau soal email, saya rasa saya udah dapat sih, mungkin ada listnya diberikan sama Pak Aswan kemarin. Jadi mungkin saya coba share di grup saja ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa. Oh iya. Kan. Siap. Ya. Alhamdulillah kalau berarti bisa lebih cepat karena kan yang hadir di sini cuma 4 orang ya, takutnya yang lain. Iya Bu. Dari ini. Iya. Ini karena memang sulit ya mencari waktu yang ini. Yang pas untuk semua orang karena jadwalnya masing-masing berbeda gitu. Iya. Oke, mungkin itu dari saya Pak Tamaro. Apa lagi ya? Mungkin itu saja kayaknya Pak Tamaro sejauh ini. Nanti kalau ada yang menyusul, saya mungkin akan informasikannya di grup ya. Atau mungkin ada teman-teman yang baru teringat gitu ya, dengan kendala di kelas masing-masing, bisa juga disampaikan lewat grup.
sebelum nanti hari Selasa ada kuis dan kelas review. Terima kasih Pak Tamaro untuk waktunya. Saya kembalikan lagi ke Pak Tamaro. Ya, terima kasih Bu Ciko. Untuk semua yang tadi kita bahas, yang sudah kita review tadi ya, bukan review, sorry. Tadi kita bahas tadi, saya coba sampaikan di grup karena mungkin betul tadi ya, kita cuma 4 asisten yang datang hari ini, supaya ada ketersampaian informasi juga kepada asisten yang tidak hadir, berhalangan hadir gitu ya. Bersamaan dengan saya share juga modul dan soal tutorial untuk minggu ini supaya bisa Anda pelajari bersamaan dengan recordnya juga ya. Ya, seperti itu. Dari saya juga sudah cukup mungkin Bu. Kalau misalnya dari saya juga sudah cukup, dari Bu Ciko juga sudah cukup. Mungkin bisa kita akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Semoga yang kita bahas hari ini yang sudah Anda dapatkan bisa bermanfaat untuk tutorial minggu depan. Selamat belajar ya, selamat belajar, dan saya akhiri. Selamat siang semuanya. Siang Pak, terima kasih Bapak. Selamat siang, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.